administratif negara, memegang wewenang, memegang regulasi, jadi baik itu bersifat resmi negara ataupun jadi petugas atau lembaga itu sama saja, pokoknya wewenang wilayah. Yaitu firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 58 dan 59. Ini perlu saya bacakan. Surat yang 58 ini ditujukan kepada pemimpinan atau mereka yang memegang tanggung jawab, mereka yang memegang wewenang. Sedang ayat yang kedua, yaitu ayat 59, ini ditujukan kepada anak buah, pada rakyatnya, pada yang ngomong. Jadi Pak sering baca, hampir semua orang. Yaitu yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa rasulah wa ulil amri minkum. Ini paling asli seperti itu. Saya sering baca banyak juga kali ayat ini. Orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan perintah. Artinya orang yang memegang wewenang, orang yang memegang pimpinan, suruh taati. Ini memang ayat yang dua. Tapi ayat yang pertama ini kurang banyak dibaca ini. Justru ini yang ditujukan kepada jabat, kepada pimpinan ini, ya, yaitu yang berbunyi innallaha ya'muru bil amanati ila ahliha. Ini. Jadi sekarang untuk lengkapnya, untuk beribadah, kita lihat yang sudah dibaca, dihadiri harus ada yang membaca yang pertama. Jadi memang ini urutan ini. Urutannya begini. Innallaha ya'muru, sungguhnya Allah memerintahkan kamu adul amanat, untuk memerintahkan hal-hal yang dipercayakan kepada kamu bila ahliya, kepada mereka. Ini pokok, menyerahkan amanat kepada yang berhak. Itu pokok dari amanahnya, apa namanya itu, ketua, kepala, apa. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Kalau kamu jatuh keputusan orang banyak sangat mulia, maka kamu menjatuh keputusan itu lalu. Jadi innallaha ni'ma ya'idukum bihi nasihat betul al-fahd ma'ruf indah innallaha kana samian basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Dia Maha mengawasi semua kamu pada ditawabah kontrol Allah. Ini ayat pertama 50 itu kita pada itu. Yang kedua itu kita pada anak buah, pada rakyat. Ya ayyuhalladzina amanu, mereka yang beriman, atiiullaha, taatilah Allah, wa atiiur rasul, dan taatilah Rasul. Ini ada ini kepentingan. Merupakan satu paket. Taatilah kepada Allah, taatilah kepada Rasul, dan pimpinan. Jadi dalam rangka taat kepada Allah, taat kepada Rasul, sama taat kepada yang tidak kesempatan kedua. Jadi kalau pimpinan itu mengayak sesuatu, dia tidak taat kepada Allah, dia taat kepada Rasul. Ini merupakan rangkaian. Karena itu sekalipun orang tua harus tidak boleh disakiti. Kalau orang tua yang memerintahkan sesuatu melanggar Tuhan, melanggar Rasul, tidak taat Allah dan tidak kepada Rasul, itu bisa ini. Bapaknya karena melarang, garisnya disuruh melacur, dengan digerakkan anak garisnya untuk utang, tidak dikebor, garisnya umpamanya, makanya itu buat dosa, boleh. Karena dari itu dan
Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW itu mendengar satu waktu seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari yang minta diberi jabatan pemerintahan. Abu Dzar innaha amanah, jabatan itu adalah perjuangan. Adul anak menyerahkan anak jabatan itu adalah wa innaha yaumal qiyamati khairun lana, adalah khizyu kehinaan wa nadama dalam pemerintahan atau dalam memegang tanggung jawab kepemimpinan, kekepalan, keterima dalam lembaga-lembaga masyarakat pemerintahan itu merupakan mana yang oleh Tuhan perintahkan untuk kamu. Beliau mengatakan bahwa itu semuanya perlu terima. Artinya orang itu akan terhina di hadapan Allah oleh karena walau illa man aqadaha bihaqiha, kecuali orang yang mengambil anak itu menurut anaknya dan menurut wa adda fiha, dan menyampaikan memenuhi apa yang menjadi kewajiban. Ini hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu pada Tuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu keterangan yang membuat orang-orang yang menjabat jabatan ada seorang yang sudah diangkat oleh Nabi yang mau menyerahkan jabatan. Kalau berdiwur malah membentuk ini diceritakan di dalam buah yaitu Raul anak jadi petugas kata mana siapa jarum karena apa perlu apa yang lebih dari jarum karena wilayah dengan korupsi inflasi. Jadi sekalipun yang diambil itu hanya sebatang jarum, maka itu akan dituntut bagian jarum. Kemudian ada seorang hitam dari Ansar, orang itu. Faqama ilaihi rajulun aswadu minal Ansar ka'anni anzur ilaih. Ada orang berdiri terus berkata, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, iqbal anni amalak, terima kembali jabatan yang kamu serahkan kepada saya. Saya tidak sanggup bertentang tumaban pula. Qala wa malak, kenapa? Nabi tanya. Qala, orang tadi berkata, sami'tuka taqulu kadza wa kadza. Saya mendengar engkau telah mengatakan begini. Qala, lalu Nabi bersabda, ya, betul, mengatakan. Wa ana aqulu al-an, dan sekarang aku pun akan mengatakan, man ista'malnahu minkum,
maka siapa yang aku angkat dia dari petugas untuk di antara kamu ala amali atas suatu tugas bal yaji, maka hendaklah dia datang biqalilihi dengan yang sedikit wa kasirihi dan yang banyak. Sedikit hanya harus coba. Fama utiya minhu akhadha, apa yang diberikan boleh diambil. Wa ma nuhiya anhu intaha, apa yang dilarang ya harus menghentikan. Ini satu peristiwa kecil yang menggambarkan betapa sesuatu yang dipercayakan kepada seorang pejabat itu harus dipenuhi secara penuh. Dalam sebuah hadis lain digambarkan Nabi, man iqta'a haqq amri'in muslimin biyamin, siapa yang mencabut mengambil hak orang Islam dengan sumpahnya, dia berani bersumpah untuk mengambil hak milik ya, hak orang lain, qad aujaballahu lahu nar, maka Allah telah menetapkan orang itu neraka, wa harrama alaihi jannah, dan mengharamkan buat orang itu surga. Faqal, kemudian ada orang bertanya, yaitu Abu Umamah atau orang lain sahabat, loh tadi yang diambil itu wa in kana syai'an yasira ya Rasulullah, sekalipun sesuatu yang kecil dan sedikit sekali ya Rasulullah. Faqala, maka Nabi menjawab, wa in kana qadiban min araq, sekalipun hanya satu ranting dari pohon arak itu pohon yang dibuat silak. Orang kalau sudah nikah itu kan babak silak itu pohon namanya pohon arok. Sekalipun hanya satu ranting saja dari pohon arak, maka tetap seperti yang saya katakan. Ini untuk mendengarkan ini firman Allah dan sabda Nabi. Oleh karena itu Nabi mengatakan tentang riswah, tentang uang sodok, baik yang memberi, yang menerima maupun yang menyaksikan itu mendapat kutuk ya. Di sini sekarang saya menjawab kan. Yang ditanyakan ini ya, sampai di mana batas atau definisinya uang sodok itu di mana? Nah, ini saya mengambil keterangan dari Imam Al-Ghazali yang beliau ini pernah ditanya apa perbedaan hadiah dan sodok. Bedanya apa? Padahal baik hadiah maupun sodok itu mempunyai persamaan. Persamaannya bahwa baik uang sodok maupun uang hadiah itu atas dasar sukarelanya orang yang memberi. Artinya orangnya yang berikan itu memang hatinya itu rela. Yang perkara rela kepaksa tahu lah, pokoknya dia rela gitulah. Ini tidak dicuri, tidak dirampok, tidak, saya serahkan. Nah, apakah itu hadiah atau itu namanya riswah? Riswah itu pokok beli. Ini persamaan yang pertama. Yang kedua, baik riswah maupun hadiah itu tentu punya tujuan. Itu ada maksud. Apa tujuan? Tentu ada. Nah di sini mari kita lihat orang yang memberikan sesuatu pada orang yang berupa hadiah atau pemberian lah, itu adalah apakah tujuannya itu kontak di dunia ini atau mempunyai tujuan kelak di hari akhirat, tujuan yang bersifat sekarang kontak atau nanti. Nah kemudian sekarang yang kontak ini kita rinci. Dia memberi karena
kriminalitas di Jakarta itu todong. Ini sebenarnya juga semacam todong, ini penodongan, cuma pemodongan moral ya, atau politika atau berberalah macam-macam. Nah, jadi tentang ini boleh. Jadi orang yang mencari, kalau dia mempunyai tujuan ingin mendapat lihat, mau bertambah, ada yang cara dari yang itu dapat karena ini walur, ini kalau walur, wah itu uang dari aktivitas harus terang keadaan yang sebenarnya dia tidak akan memberikan itu pada saya. Lain halnya kalau kamu kenapa dulu? Ya teman. Karena teman, ini lain lagi. Nilainya lebih tinggi ini malah. Ya. Nah, oleh karena itu pemberian itu nama. Kalau pemberian itu untuk menolong orang yang kekurangan, dan orangnya yang diberi itu memerlukan pertolongan, itu namanya sedekah. Ya. Kalau menama sedekah itu artinya yang diberi ini memang membutuhkan pertolongan. Tapi kalau tidak membutuhkan pertolongan, namanya hadiah. Saya memberi pada orang yang kaya, sebenarnya orang itu. Saya beri tanda mata, ya, sebagai tanda persahabatan, atau sebagai tanda intim, atau sebagai tanda leha, atau ya apa, atau karena memuliakan orang itu. Saya menghormati orang itu, macam-macam. Itu hadiah namanya. Jadi kalau ada orang bersedekah atau berhadiah dengan tujuan ingin dapat pahala di akhirat, ini yang jadi. Yang kedua, tujuan yang tidak di akhirat tapi yang keempat, nyata. Orang memberi sesuatu dengan ingin mendapat imbalan pemberian. Saya memberikan sesuatu supaya sesuatu yang ada pada orang itu saya diberi. Jadi seperti orang semacam jual beli, itu boleh. Jadi sah dan boleh. Ini semacam jual beli dalam bentuk hadiah. Jadi kalau memang ini, kalau namanya orang itu hadiah dalam arti 100%, itu pemberian hadiah tanpa mengharapkan apa-apa, itu namanya benar-benar hadiah, tidak mempunyai tujuan tertentu atau tujuan yang diketahui secara jelas. Jadi kalau ada orang memberikan sesuatu supaya mendapat imbalan, orang itu akan memberi sesuatu. Ini contohnya umpamanya saya memberikan sesuatu ini diperlukan oleh pengusaha A. Saya tahu bahwa orang ini punya bahan yang saya perlukan. Pada saat itu saya minta, ya, karena saya dulu pernah memberi sesuatu bahan yang diperlukan perusahaan orang ini, kemudian sekarang saya datang minta pertolongan bahan orang ini, akhirnya saya diberi. Ini namanya hadiah yang mengharapkan imbalan sesuatu. Ya, ini semacam berguru. Ini tapi sah, bos. Cuma nilainya sudah terang, ya. Pahalanya itu tidak sama nilainya. Kemudian yang ketiga, ini kategori yang ketiga, tujuan untuk mendapat pertolongan untuk melakukan sesuatu, bukan merupakan benda, tapi